Halo teman-teman semua, kembali lagi di channel saya Arjun Sumarlan. Pada kali ini, saya akan menjelaskan mengenai tentang suatu konsep yang disebut lifting startup. Jadi, sebelum ke situ, mari saya coba jabarkan. Saya membuat satu app ya, yang dimana aplikasi ini berfungsi untuk mengkonversi gitu ya, mengkonversi dari rupiah ke dolar atau dari dolar ke rupiah. Jadi ini dua arah ya, dua arah. Yang dimana dia punya dua input gitu ya, dua input yang dimana input ini dia akan mempengaruhi input yang ke dolar gitu ya, di rupiah akan mempengaruhi di input dolar nilai value-nya, terus value si dolar juga di inputnya itu akan mempengaruhi value di rupiah juga. Jadi saling mengkonversi gitu ya, saling mensync gitu ya, mensinkronisasi gitu ya. Nah, jadi saya membuat dua input. Input pertama adalah input rupiah, yang dimana dia type-nya adalah number, dan value-nya adalah state, gitu ya, state rupiah, dan on change-nya menggunakan metode on change rupiah. Seperti ini. Perhitungannya, perbedaannya mungkin di letak kalau misalkan rupiah itu dibagi dengan angka sekian ini didapatkan dari internet ya, nilai mata uang rupiah ke dolar sekarang berapa gitu ya. Terus kalau misalkan dolar ke rupiah itu ketika kita mengetik di input dolar, maka on change dolar ini akan dipanggil gitu ya. Dan kalkulasinya berbeda, yaitu dia dikali. Oke, intinya simpel ya, seperti ini. Dan kalau misalnya ketika kita submit, kita pencet enter atau mungkin tombol convert-nya dipencet gitu ya, maka yang keluar adalah alert. Nah, alert-nya ini adalah nilai dari rupiah tersebut setara dengan nilai dari dolar tersebut. Oke, simpel ya, seperti itu. Coba kita coba, formnya kurang lebih seperti ini. Kita naikkan. Oh, enggak ya. Bisa pakai CTRL. Nggak ngaruh ya. Oke, intinya semoga kelihatan lah ya, apa yang ada di sini. Kalau saya gini juga nggak terlalu ngaruh. Ya udah. Oke, misalkan kita input jadi rupiahnya gitu ya menjadi berapa? 10 Rp15.000 gitu ya. Rp15.000 dan di mana dia akan menjadi 1,05 dolar. Ketika kita pencet enter, maka akan muncul alert Rp15 setara dengan 1,051 dolar gitu ya. Oke. Nah, seperti itu aplikasi yang saya bangun seperti ini gitu ya. Nah, tapi ternyata ini nggak best practice gitu ya. Ini nggak best practice dan ternyata React itu eee, apa namanya, eee, mensupport gitu ya suatu, best practice yang akan membuat code teman-teman lebih clean gitu ya. Code teman-teman lebih clean. Kenapa? Karena kalau yang sekarang ini kan si masing-masing input itu ya 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 urusannya sama sendiri aja gitu ya. Jadi ini juga ya berulang-ulang gitu. Sebenarnya ini kan bisa jadi bisa reusable gitu ya. Tapi ini malah berulang-ulang gitu. Nah, jadi bisa nih kita coba uh, kita bikin gitu ya. Uh, Gimana caranya ini tuh kita coba.
bikin komponennya di sini saja. Suatu bikin function namanya currency input, gitu ya. Currency input, dia ini ada suatu props, gitu ya, dan dia akan mereturn sesuatu di sini. Oh, jangan function, kelas aja deh, karena kita belum belajar mengenai gimana caranya menghandle suatu state di function komponen. Gitu ya. Oke, seperti ini, dan dia akan menerima suatu props, gitu ya, constructor. Dia juga menerima suatu, oh ini apa yang ada ini, menerima step, gitu ya. Kenapa kan? Karena dia ada dua ini nih, ada value rupiah, ada on change rupiah. Jadi dia juga ada dua state ya, yaitu adalah currency ini dan on change currency. Oke. Nah, jadi ini kita bisa ganti. Oke, sebelum kita currency-nya. Currency. Dan ini kita ganti jadi on change currency. Dan ini pun, gitu ya, ini pun kita bisa ganti dari props-nya. This is, props. Props-nya misalkan, apa ya, cure, ya. Cure label. Misalkan cure label. Currency labelnya misalkan itu tuh maksudnya, jadi kalau misalkan cure labelnya itu adalah sama dengan RP, gitu ya, misalkan, gitu ya, nah maka dia akan mengeluarkan kata-kata rupiah ini buat labelnya. Terus kalau misalkan bukan rupiah, dia akan dolar seperti ini. Ya samalah dengan ini ya. Oke. Kita coba lihat, cek ya, cure label, currency, dan sebagainya. Oke. Nah, selanjutnya di sini ketika if cure labelnya, oke, ini props nih, kita taruh di sini. Cure labelnya sama dengan rupiah, gitu ya. Maka konversinya akan menjadi seperti ini ya. Dan kalau misalkan yang lain, oke, kita paste dulu deh. Kita paste dan ini jadi dolar. Nah, jadi kok di sini dan ini jadi dolar, gitu ya. Nah, jadi kalau misalkan apa namanya, kita define, jadi si targeted value itu adalah rupiah dan dolar dulu, dan ketika sudah mengetahui cure label yang mana, maka gitu ya, dolar, misalkan rupiah dari dolar yang diganti. Kalau misalkan rupiah
dolar gitu ya, rupiahnya yang diganti. Ya logiknya simple, logik simple. Dan selanjutnya this set state ya. Bukan gitu ya maksudnya, kenapa bisa kayak gini? Harusnya currency gini aja langsung currency ini currency. Oke. Dan ini jadi currency. Oke, kayak gitu ya kurang lebih ya. Currency, apakah ada yang salah? Tidak ya, tidak ada yang salah ya. Oke. Nah, jadi ini kita sudah tidak perlukan lagi nih teman-teman. Ini juga sudah tidak perlukan lagi gitu ya. Nah, jadi ini pun sebenarnya nggak usah submit segala. Nggak perlu. Ini juga nggak perlu. Oke. Jadi kita pengen langsung real time aja. Di apa namanya, di inputnya itu langsung berubah gitu ya. Cure labelnya ini RP. Terus ini cure labelnya adalah dolar. Ini pun kita nggak perlu. Ini juga sama. Seperti itu teman-teman. Lebih lumayan sekitar rapi ya. Tapi ini masih belum ya. Ini masih belum mengenai lifting setup. Jadi di sini saya hanya membuat code yang sebelumnya itu menjadi lebih clean, lebih rapih. Oke, kita lihat 15.000. Nah, ya di sini. Jadi di sini ya nggak apa namanya, nggak berfungsi semestinya gitu ya. Kenapa nggak berfungsi semestinya? Karena gitu ya, ini masih elemen-elemen tersebut, masih komponen-komponen ini, dia handlingnya gitu ya, handlingnya si change-nya gitu, itu di masing-masingnya. Artinya si currency input untuk rupiah dan currency input untuk dolar itu dia nggak bisa saling mensinkronisasi gitu ya, tidak bisa saling mensinkronisasi. Nah, gimana caranya biar bisa sinkron gitu ya? Gimana caranya biar sinkron? Caranya ya sama mirip gitu ya dengan cara sebelumnya, yaitu kita menggunakan handling untuk masing-masing. Nah, tapi apa yang beda? Yang beda adalah hikmahnya gitu ya. Hikmahnya adalah ternyata gitu ya, props itu nggak cuman ya menerima suatu apa namanya, suatu uh, data type primitif gitu ya, yaitu adalah string dan sebagainya. Tapi ternyata ya prop itu kan memang bisa menerima apa namanya, si apa function gitu kan ya. Nah, jadi gimana sih caranya, gimana sih maksudnya membuat si props itu gitu ya, si komponen ini mempunyai props function gitu, dan bagaimana menggunakannya. Sebenarnya hikmahnya kan seperti itu sebenarnya di kasus ini. Tapi ya, teman-teman coba gali aja hikmah-hikmah yang lain. Nah, intinya ini masih belum sinkron gitu. Ini masih belum sinkron. Jadi kita coba apa namanya, sinkronisasi lagi gitu ya. Kita coba sinkronisasi lagi. Oke, nah misalkan kita handling gitu ya on change currency-nya.
misal di sini gitu ya. Bukan di sini. Ini dia masih di render. Kita butuhnya di metode. Apa yang taruh di situ? Verguso. Oke, konstruktornya juga kita perlu. Oke, kita perlu konstruktornya. Terus ya mirip sama kayak yang tadi. Kita bedakan rupiah dan dolar. Gitu ya. Rupiah dan dolar. Terus change currency, gini. Nah, ini kita pakai oke. Ya, ya sama gitu ya. Kayak yang sebelumnya kita apa namanya perlu membuat dua gitu ya. Membuat dua ini kita nggak perlu. Dan selanjutnya kita define di sini gitu ya. Let misalkan ini on change rupiah ini dolar gitu nih. Rupiah terus ini rupiah dan dolar. Ini kita copy paste saja. Ini jadi dolar. Tapi kita menggunakan rumus yang bawahnya. Nah, Nah, kurang lebih seperti itu. On change dolar. Nah, tapi ini kan si apa namanya current input dia kan nggak bisa ya mendapatkan handling eventnya. Jadi bagaimana buat ininya gitu ya? Ini eventnya tuh taruh di mana? Tetap taruh di sini. Nah, tetapi teman-teman si apa namanya on change currency-nya ini nggak seperti ini lagi gitu ya. Ini nggak seperti ini lagi, tapi gitu ya. Nah, tapi dia langsung saja seperti ini target value gitu ya. Kenapa? Karena apa namanya si nah jadi kalau misal apa si ini kan di targeted value gitu ya. Nah, tapi kan ini kan akan dinaikkan di level gitu ya, di level apa si komponen itu dipanggil gitu ya. Nah, jadi kita itu punya props itu function gitu ya. Yaitu misalkan on change currency gitu. Change currency ini. Ini on change currency-nya apa? On change rupiah, on change dolar gitu ya. Gitu. Nah, misalkan ini atau enggak ini disebutnya handle handle change gitu ya. Handle change. Ini juga sama handle change kayak gini. Nah, terus gimana?
Terus ya kita kan punya props gitu ya, punya props apa namanya tadi, on change currency. Nah dia tuh kan punya argumennya adalah si eventnya kan ya, apa si apa value-nya kan ya. Maka gitu ya, on currency di .target .value seperti itu. Jadi kalau misalkan ini, jadi ini nggak perlu lagi seperti ini nih. Ini nggak perlu lagi seperti ini. Ini pun jadi apa namanya, value ya, value ini value atau enggak ini dolar, ini rupiah gitu ya, rupiah. Dia bisa langsung masuk ke sini gitu ya, ini juga sama rupiah bisa langsung masuk ke sini. Nah jadi seperti itu teman-teman. Nah terus kalau exchange currency-nya tinggal kita masukkan deh, ini apa nih, rupiah, change rupiah. Terus ini bisa on change currency-nya. Kita masukkan on change dolar. Seperti ini teman-teman. Oke. Nah, coba ya kita jalankan, bisa nggak nih sinkron sekarang. Jadi kita tambahkan ini hanya handlingnya di sini, tapi tetap kita lebih clean, lebih clean gitu ya daripada sebelumnya, karena code yang di sini lebih pendek gitu ya, handlingnya juga lebih pendek gitu ya, dan di sini kan bisa dipindahkan di beda file gitu ya, jadi ini reusable gitu. Kalau misalkan di komponen-komponen yang selanjutnya itu, komponen-komponen yang lain itu perlu currency input, tinggal bisa dipakai nih, bisa dipakai lagi nih gitu ya. Itu teman-teman. Coba kita lihat. Ini kenapa tidak bisa diinput? Currency. Nah. Oh, I see. Ininya kita belum di set state. Teman-teman. Ya. Currency. Target value. Itu ya. 15.000. Oke, ada sedikit. Nah, oh iya, bukan itu ya, bukan itu. Tapi apa namanya, props-nya tuh saya lupa. Ini harusnya ada prop lagi nih gitu, currency-nya apa. Jadi kita nggak pakai stat lagi ya teman-teman ya. Nggak pakai stat lagi yang untuk si siapa namanya di komponen inputnya gitu ya. Gitu. Tapi kita pakai statnya itu di level atasnya. Kan lifting step up gitu ya. Dolar ini rupiah. Ini currency-nya adalah dolar seperti ini. Dan di sini kita di currency ini juga bisa kita hilangkan cure label dan currency. Oke, kita coba ya. Harusnya bisa sih. Harusnya bisa sih. Nah, cakep. Cakep ya. Nah, seperti itu teman-teman. Oh iya, sama on submit deh. On submit tadi kan hilangin nih. Saya pengen ada yang on submit ya. Bisa juga ya teman-teman. Nah, untuk nggak perlu di binding lagi, kita bisa menggunakan arrow function ya. Arrow function itu perilakunya agak berbeda dengan function yang biasanya. Dia itu nggak perlu di binding lagi karena dia akan
mengikuti pattern-nya gitu ya. Oke, misal tadi apa? Eh, alert ya, alert. Oh ya, sebelumnya event default dulu. Event default. Terus alert. Ya, rupiah itu berapa misalkan gitu ya. Ini jadi string seperti ini. Set rupiah dan dolar misal berapa gitu ya. Dolar berapa. Nah, di sini on submit-nya is on submit. Oke. Nah, keluar ya munculnya. Oke, gitu ya teman-teman ya. Nah, ini proses lifting setup tuh cuma kayak gitu aja sebenarnya. Intinya gimana caranya kita membuat suatu komponen yang reusable gitu kayak currency input ini dan bisa digunakan di apa namanya code teman-teman gitu ya di misalkan di page atau di apa interviews dan sebagainya gitu ya. Untuk page tertentu yang dimana dia kan page yang lainnya juga pas mungkin gunakan juga nih komponen ini gitu ya, komponen dan yang kodenya seperti ini gitu yang strukturnya kayak gini. Kan kalau misalkan strukturnya sama, ya kenapa nggak kita jadikan suatu ini aja gitu, istilahnya kayak blueprint-nya gitu ya, blueprint currency input ini gitu. Dan dia bisa dipakai berulang-ulang gitu ya di sini, terus juga di sini kayak gitu. Jadi kalau misalkan kita lihat function app apa sih komponen app ini jadi lebih sederhana kan jadinya gitu ya. Jadi lebih sederhana kayak gitu teman-teman. Oke teman-teman, mungkin sampai situ saja ya untuk kali ini. Jangan lupa likes gitu ya, jangan lupa share ke teman-teman yang lain dan juga jangan lupa subscribe ya kalau teman-teman merasa channel ini bermanfaat. Oke, bye semua.